tengah-tengah hamparan tanaman mangrove, ada tanaman lain yang tidak kalah lebatnya. Dan setelah saya mencari info, ternyata ini adalah drujon, tanaman sejenis gulma yang hidup di hutan mangrove. Drujon ini harus diambil dan dibuang dari ekosistem hutan mangrove karena mengganggu pertumbuhan pohon mangrove. Namun, rasanya tidak ada satu ciptaan Tuhan yang tidak mempunyai manfaat apapun. Dengan rasa penasaran akan tanaman drujon ini, saya mencari tahu lebih jauh sambil berjalan-jalan ke dusun-dusun laut sekitar. Ternyata teman peneliti yang pernah saya temui sebelumnya sedang berada di sana bersama beberapa ibu warga dusun tersebut dalam suasana santai untuk mengolah tanaman drujon menjadi kerupuk. Pengolahan drujon menjadi kerupuk ini telah melewati tahap eksperimen dan uji terlebih dahulu, sehingga memang layak untuk dijadikan makanan. Daun-daun drujon digiling dan diperas, kemudian airnya diambil untuk dicampur dengan tepung terigu serta bumbu-bumbu sebagai adonan kerupuk. Terjawab sudah rasa penasaran saya. Walaupun drujon adalah tanaman gulma, namun dia tetap mempunyai manfaat, apalagi bagi manusia karena dapat menjadi sesuatu yang dimakan. Ketika masih berjalan-jalan di area kampung nelayan, saya mendatangi dusun Montean yang terbentuk karena sedimentasi. Karena kondisi dataran yang demikian, dari pengamatan saya ketika berada di sana saat air pasang, air laut itu masuk ke dalam rumah dan mengenangi rumah-rumah. Bahkan bukan hanya rumah, tapi fasilitas lain seperti sekolah pun ikut terendam. Warga kampung sudah biasa, demikian jawaban penduduk sana ketika saya menanyakan keadaan ini. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, akan ada persoalan higienis yang harus dipikirkan. Bagaimanapun, air laut yang mengenangi rumah-rumah warga adalah air yang tidak sehat. Belum lagi sampah-sampah yang mengenang di laut, pasti memberi dampak yang tidak sehat bagi warga. Rumah-rumah yang tergenang ini pun umurnya pasti tidak akan lama. Terus-menerus tergenang air akan mempengaruhi material bangunan rumah. Eksplorasi saya terus berlangsung di Nusa Kambangan. Kali ini saya mendatangi hutan Nusa Kambangan yang terkenal sebagai The Last Rainforest in Java. Rasa sedih dan prihatin ketika saya semakin masuk ke dalam hutan. Di awal perjalanan, saya masih melihat dan menikmati rimbunnya pepohonan serta keanekaragaman vegetasi hutan. Tetapi di dalam hutan, banyak bagian-bagian hutan yang gundul karena pembalakan liar oleh warga untuk dijadikan ladang-ladang liar. Penebangan liar juga menjadi masalah serius dalam hutan Nusa Kambangan. Banyak pohon ditebang oleh penduduk untuk diambil kayunya, karena mereka merasa hutan itu adalah milik mereka dan mereka berhak melakukan apapun untuk menunjang kelangsungan hidup mereka. Namun, ada yang harus menjadi perhatian khusus kita semua. Dengan ditemani oleh seorang pemandu mantan narapidana Lapas Nusa Kambangan bersama Pak Tri, kami terus memasuki hutan sampai akhirnya saya diperlihatkan pada satu jenis pohon endemik Nusa Kambangan, yaitu pohon kelahlar, dengan nama latin Dipterocarpus litoralis. Dari hasil pengamatan saya, ternyata pohon ini hanya dapat tumbuh di Nusa Kambangan dalam satu area tertentu saja, dan sampai sekarang pohon ini hanya berjumlah 25. Dari observasi langsung di lapangan terhadap pohon ini, tidak heran pohon ini banyak diburu orang untuk dijadikan material bangunan ataupun furniture karena kekuatan batang pohon yang menjulang lurus ke atas, dan hanya pada puncak batanglah tumbuh dahan-dahan pohon. Nusa Kambangan sebagai salah satu pulau kecil terluar Indonesia tentunya tidak lepas dari ancaman-ancaman, terutama dari luar wilayah negara Indonesia. Patroli Angkatan Laut secara berkala melakukan patroli keamanan di perairan ini. Saya pun berkesempatan untuk ikut dalam patroli rutin Angkatan Laut. Setelah navigasi dilakukan untuk menentukan daerah patroli, kapal pun melaju dengan pasti membawa bapak-bapak Angkatan Laut menjaga salah satu pulau kecil terluar Indonesia.